Nah, sekarang kita bicara berikutnya yang ringan ya, tentang tip. Nah, siapa mau menjadi kudus? Kiatnya, tip-tipnya, kita belajar dari orang kudus yang kita pernah hidup sejaman dengan mereka. Santa Teresa dari Kalkuta, bertemu Yesus dalam doa, dalam semboyannya ya, bertemu Yesus dalam doa, bertemu Yesus dalam Ekaristi, bertemu Yesus dalam diri orang yang paling miskin. Atau bisa juga bertemu dengan sesama kita, bertemu dengan keluarga kita, bertemu dengan saudara-saudari seiman, bertemu dengan semua orang yang kita layani. Tipnya ini, ya. Tapi dasarnya apa? Ini urutan ya. Pertama apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam doa. Mendapat makanan rohani, makan makanan rohani dalam Ekaristi. Dan dari sini kemudian mengalir dalam hubungan dengan sesama dalam pelayanan. Lalu Beato Carlo Acutis, ya, Carlo Acutis. Ya, dia memberikan satu ungkapan sederhana di sini ya. Jika engkau berjemur di bawah matahari, ya, karena orang-orang Eropa kan suka banget kalau kulitnya coklat ya. Jika engkau berjemur di bawah matahari, kulitmu akan menjadi kecoklatan. Tetapi jika engkau menempatkan dirimu di hadapan Yesus dalam Ekaristi, engkau akan menjadi seorang kudus. Dari dua orang kudus ini kalau kita mau pelajari, tip yang mereka tunjukkan, jalan kekudusan yang diberikan Tuhan secara luar biasa ya, yaitu apa? Ekaristi. Sungguh-sungguh bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi. Tetapi rahmat Ekaristi ini, tapi tergantung juga apa? Disposisi batin sang penerima, yaitu kita yang mengikuti Ekaristi. Ya, ada istilah Latinnya dalam teologi, ex opere operato, ex opere operantis. Jadi di sini mau menyatakan rahmat sakramen ini tergantung disposisi batin yang menerima. Jadi kita perlu, artinya apa? Dengan kerinduan, kita juga ya dengan pertobatan, dengan kerinduan, dengan cinta. Jangan berikan Yesus hati yang suam-suam, hati yang dingin, tapi berikan Yesus yang masuk dalam hati kita dengan hati yang penuh cinta. Ini yang akan sungguh-sungguh berbuah yang luar biasa dalam hidup kita. Di sini akan kita lihat jelas bahwa yaitu tentang bagaimana gereja mengajarkan mempersembahkan kurban rohani bersama Kristus, yaitu dalam Katekismus Gereja Katolik 901. Kaum awam sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan Roh Kudus, secara ajaib dipanggil dan disiapkan supaya secara makin limpah menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka. Sebab semua karya, doa-doa, dan usaha kerasulan mereka, hidup mereka selaku suami istri, dan dalam keluarga, jerih payah mereka sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan mereka, bila dijalankan dalam roh. Bahkan beban-beban hidup ini bila ditanggung dengan sabar, menjadi kurban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kurban itu dalam perayaan Ekaristi bersama dengan persembahan tubuh Tuhan, penuh khidmat dipersembahkan kepada Bapa. Demikianlah para awam pun menjadi penyembah Allah yang di mana-mana hidup dengan suci, membaktikan dunia kepada Allah. Dari Lumen Gentium artikel 34, bandingkan Lumen Gentium artikel ke-10. Nah, sebagai kita umat beriman, jadi bagi kaum awam, maka kita juga perlu ingat akan panggilan ini. Kita juga dipanggil untuk menghayati tugas perutusan Kristus sebagai imam ya, dalam imamat yang umum ini. Jadi kita dipanggil untuk menyerahkan diri pada Kristus dan diurapi oleh Roh Kudus dalam sakramen baptis yang kita terima.
dan juga sakramen Krisma. Kita dipanggil dan disiapkan supaya sungguh-sungguh berlimpah-limpah menghasilkan buah-buah roh ya dalam hidup kita. Jadi semua doa, karya, kerasulan kita, pelayanan, atau bahkan juga kehidupan sehari-hari yang kita hayati sebagai suami istri, sebagai keluarga, juga jerih payah, pekerjaan, bagaimana kita membanting tulang mencari nafkah, ya, bahkan juga ya dengan segala perjuangannya. Nah, bila semua dijalankan dalam roh, bahkan juga beban-beban hidup, masalah-masalah kehidupan, penderitaan, sakit penyakit, ya juga segala salib-salib kehidupan, bila ditanggung dengan sabar dan disatukan dengan salib Kristus, menjadi kurban rohani, kurban yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan itu kemudian juga selain kita dapat lakukan dengan doa spontan ya dalam hati, Tuhan, saya mau menanggung penderitaan ini, saya menanggung segala kepikiran yang begitu membebani ini, ya segala masalah yang sedang saya hadapi ini saya tanggung Tuhan bersama Engkau dan demi cinta kasih padamu. Satukan dengan salib-Mu Tuhan semua ini. Saya persembahkan demi kasih kepadamu. Ya doa-doa spontan, kita dapat lakukan itu sebagai persembahan. Tetapi kemudian satu hal, ketika kita juga ikut serta merayakan Ekaristi, maka semua kurban rohani tadi disatukan dengan kurban Kristus di altar, dan itu juga menjadi persembahan yang berkenan kepada Bapa, kepada Allah. Ya, jadi kalau kita ingat, terutama pada saat-saat persiapan persembahan ya, di mana kemudian para imam ya, kemudian artinya apa? Mempersiapkan persembahan, kemudian juga mencampur ya, kalau kemudian menyiapkan hosti lalu mencampur anggur tadi dicampur dengan sedikit air, biasanya ada sendok kecil begitu ya. Nah, air ini ya kemudian sebagai persiapan persembahan ini, pada saatnya kemudian hosti dan juga anggur ini pada saat konsekrasi akan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Tetapi air ini apa? Melambangkan segala kurban rohani, segala keikutsertaan kita dalam kurban Kristus. Tadi ya, segala karya, doa-doa, usaha kerasulan atau pelayanan, lalu kehidupan sebagai suami istri, sebagai keluarga, jerih payah sehari-hari dalam segala pekerjaan, dalam segala rutinitas kehidupan, istirahat, bahkan istirahat bagi jiwa dan badan mereka, dan juga beban-beban hidup, masalah-masalah hidup, penderitaan kehidupan, bila dijalankan dalam roh. Jadi semuanya disatukan tadi. Air yang sedikit tadi dicampurkan anggur melambangkan ini semua. Ya, disatukan dengan kurban Kristus yang dirayakan dalam Ekaristi, maka itu juga mempunyai nilai yang baru. Nah, nilai barunya apa? Sadar atau tidak sadar, ya, tiap kali setelah imam mempersiapkan persembahan, kita kemudian imam mengajak kita semua, mengajak seluruh umat Allah, seluruh gereja untuk mempersembahkan itu kepada Allah, dan kita kemudian menjawab apa? Nah, ini jawaban dalam misa ini merupakan nilai baru. Segala keikutsertaan kita, juga termasuk penderitaan, kurban rohani, salib-salib kehidupan, masalah-masalah yang ditanggung bersama dan demi cinta Kristus, demi cinta kasih pada Kristus ini mempunyai satu nilai yang baru. Yaitu tiap kali kita menjawab apa? Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Allah dan keselamatan kita serta keselamatan umat Allah yang kudus. Inilah nilai dari kurban rohani ini ketika disatukan dengan kurban Kristus. Semuanya menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Juga artinya apa? Menjadi untuk berguna untuk keselamatan kita,
dan keselamatan seluruh umat Allah yang kudus. Jadi kita juga diikut sertakan dalam karya keselamatan Kristus. Dan ini betapa pentingnya untuk kita sadari setiap kali kita juga di mana dalam Ekaristi imam mempersiapkan persembahan. Kita juga dapat membawa doa-doa, karya, juga suka duka, masalah-masalah, beban-beban hidup. Pada saat-saat itu, ya selain kemudian ya memberikan kolektor, tapi Anda juga bisa berdoa, ya menyatukan penderitaan, masalah, sakit, penyakit, satukan semua dengan kurban Kristus. Juga segala doa, segala pekerjaan, segala kehidupan keluarga, suami, istri, dan semuanya satukan dengan kurban Kristus di altar. Ini satu poin yang perlu kita juga hayati saat kita merayakan Ekaristi.